Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas asal-usul munculnya doa rosario dalam gereja Katolik. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Istilah devosi diambil dari kata devotion yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi bakti, yang artinya penyerahan diri sepenuh hati dalam sikap doa yang membuat orang beriman menjadi sangat tanggap kepada kehendak Allah. Dan sikap batin kita untuk menghormati Bunda Maria adalah termasuk dalam penghormatan hiperdulia, yaitu penghormatan khusus yang diperuntukkan untuk Bunda Maria. Sudah sejak gereja perdana, pengikut Kristus menempatkan Bunda Maria sebagai pribadi yang istimewa, yang layak mendapatkan penghormatan dan perlakuan khusus. Gelar Bunda Allah atau Theotokos dan tetap perawan Parthenos adalah dua hal yang paling awal telah diterima oleh gereja sejak zaman para bapak gereja. Masalah adanya keberatan dari beberapa pihak atas gelar itu bukanlah urusan kita, karena itulah yang telah kita terima sebagai iman gereja secara apostolik. Seiring dengan perkembangan gereja, gelar-gelar lain yang bertujuan untuk menghormati Bunda Maria terus bertambah. Hal ini tidak terlepas peranan Bunda Maria yang senantiasa mendampingi dan menolong anak-anaknya yang sedang berziarah di dunia ini. Peristiwa-peristiwa penampakan di Lourdes, Fatima, Medjugorje, dan lain-lain sudah sering kita dengar. Meskipun dalam hal ini pihak otoritas gereja sangat berhati-hati dalam menyikapi dan menyimpulkan kebenaran penampakan Bunda Maria. Dan kita pasti tahu bahwa tempat berziarah yang paling banyak adalah tempat ziarah untuk menghormati Bunda Maria. Sebagai contoh, untuk Indonesia di Pulau Jawa saja tidak kurang dari 100 tempat ziarah yang didedikasikan kepada Bunda Maria. Dari sekian devosi yang kita berikan untuk Bunda Maria, salah satunya adalah doa rosario seperti yang kita lakukan pada bulan Maria ini. Dari bermacam-macam doa yang didedikasikan kepada Bunda Maria, tidak dapat disangkal bahwa doa rosario merupakan doa yang terpopuler. Beberapa alasannya adalah doa rosario merupakan doa yang praktis yang mudah didoakan oleh semua kalangan, dapat dilakukan di rumah maupun di perjalanan, baik oleh perorangan maupun oleh kelompok. Doa rosario adalah doa yang sangat dianjurkan oleh gereja karena merangkum misteri hidup Yesus Kristus serta misteri iman gereja. Istilah rosario berasal dari bahasa Latin rosarium yang artinya dari akar kata rosa atau bunga mawar yang berarti karangan bunga mawar. Dalam budaya masyarakat Eropa, bunga mempunyai arti yang sangat penting, yaitu sebagai tanda cinta atau tanda hormat. Pada abad pertengahan, umat Kristen biasanya merangkaikan bunga mawar untuk dipersembahkan kepada Maria. Mereka meletakkannya di rumah ibadat di depan gambar atau patung Santa Maria. Dalam proses merangkaikan bunga mawar itu, mereka mengucapkan litani pujian kepada Bunda Maria. Ada dua tradisi mengenai asal-usul doa rosario. Pertama, tradisi yang bersumber pada pengalaman Santo Dominikus, pendiri Ordo Dominikan pada awal abad ke-12. Menurut tradisi ini, Bunda Maria menampakkan dirinya kepada Santo Dominikus. Dalam penampakan itu, Bunda Maria memberikan rosario kepada Dominikus dan meminta Dominikus untuk mewartakan rosario itu. Bunda Maria berjanji jika Dominikus dengan setia mewartakan dan mendoakan doa rosario, maka karya kerasulannya akan berhasil. Saat itu Santo Dominikus kebetulan sedang berjuang melawan kaum bidah Albigensian, suatu kelompok yang tidak percaya terhadap misteri kehidupan Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam sejarah, akhirnya Santo Dominikus dan para pengikutnya berhasil mematikan bidah Albigensian itu dengan jalan menggalakkan doa rosario. Tradisi ini juga menyebutkan bahwa Santo Dominikus adalah santo yang menyebarkan doa rosario seperti yang kita kenal sekarang. Ia mempunyai peran yang cukup besar dalam memperkenalkan doa rosario kepada umat, meski catatan riwayat hidupnya tidak menuliskan bahwa dirinya lah yang menyusun doa rosario. Bahkan konstitusi Dominikan juga tidak menyebutkannya sebagai pencipta doa rosario. Pada zaman Santo Dominikus, manik-manik yang sebelumnya dipakai untuk mendaraskan doa Bapa Kami mulai dipakai untuk mendaraskan doa Salam Maria. Secara puitis, umat mulai menyebut kaplet atau satu untayan manik-manik dengan nama rosarium, yang berarti karangan bunga mawar untuk Maria. Dalam perjalanan waktu, doa Bapa Kami yang telah digantikan dengan doa Salam Maria dibagi dalam 3 lingkaran 50-an
kemudian dibagi lagi ke dalam 5 perpuluhan. Doa Bapa Kami lalu diucapkan pada setiap awal Salam Maria dan pada akhir perpuluhan diakhiri dengan kemuliaan. Dengan demikian terjadilah doa rosario yang kita kenal sampai saat ini. Tradisi yang kedua, setelah mapan secara historis, doa rosario mulai mendapat dukungan dari lingkungan kepausan. Sikap itu bermula dengan dimasukkannya doa rosario menjadi doa perang suci melawan Albigensian dan musuh-musuh gereja khususnya yang berada di Timur Tengah. Saat itu negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman, sehingga terdapat ancaman yang genting bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Paus Pius V meminta umat Katolik untuk berdoa rosario agar pasukan Kristen memperoleh kemenangan. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius V bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober tersebut. Jadi secara umum orang menerima bahwa kemenangan pasukan Katolik yang dipimpin oleh Don Juan atas pasukan Turki dalam pertempuran pada tanggal 7 Oktober 1571 merupakan berkat kekuatan doa rosario. Doa ini kemudian berkembang di kalangan umat beriman dan mendapat tempat istimewa di dalam gereja. Paus Gregorius ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Maria Ratu Rosario. Kemudian pada tahun 1884, Paus Leo ke-13 menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Itulah sekilas asal-usul munculnya doa Rosario dalam gereja Katolik. Semoga menambah wawasan para sahabat sekalian. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.